Ya, selamat datang rekan-rekan di video tutorial atau video modul di mata kuliah Analisis Perancangan Berorientasi Objek. Bersama saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di pertemuan ke-8 atau video ke-8 ini, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang mengenai contoh kasus ya. Contoh kasus pendaftaran vaksinasi COVID gitu. Di pertemuan sebelumnya, video 7, itu sudah kita bahas 3 diagram UML, yaitu use case, activity, dan sequence. Nah, di pertemuan ini, video ke-8 ini, kita akan melanjutkan. Ini ada part 2-nya nih, yaitu 2 diagram tambahan, yaitu kelas diagram dan objek diagram. Oke, kita mulai aja. Oke, sebelumnya kita sudah bahas 3 diagram ini ya, use case, activity, dan sequence. Kita akan melanjutkan pembahasannya ke 2 diagram lainnya, yaitu kelas diagram dan objek diagram. Mungkin di-review sedikit dulu, ini adalah sistem pendaftaran vaksinasi COVID-19, COVID-19 yang dilakukan oleh masyarakat umum. Seperti ini use case diagramnya, dari mulai mendaftarkan diri sendiri, masyarakat, lalu dikonfirmasi identitasnya, lalu memasukkan riwayat penyakit oleh masyarakat, oleh admin dilakukan pengecekan, efek sampingnya, lalu admin akan mengkonfirmasi dan mengirim jadwal, nanti peserta menerima, lalu peserta juga bisa melakukan cetak kartu sendiri gitu ya. Lalu activity diagram seperti ini, kita terlihat ada 2 aktor dan 2 swimline di sini. Prosesnya sama, alurnya sama, lalu ada decision di sini. Lalu sampai akhirnya kita punya 2 ending, yaitu satu yang tidak jadi vaksin dan satu yang jadi vaksin. Ini activity diagramnya. Lalu ini sekuensi diagramnya. Kita punya ada 4 halaman di sini. Masing-masing halaman di 2 halaman terjadi pada peserta dan 2 halaman lagi. 3 halaman sebenarnya. 3 halaman terjadi pada peserta dan 1 halaman terjadi pada admin Kemenkes. Jadi, dan juga ada proses manual yang tidak perlu dituliskan. Untuk lebih detail mungkin bisa review, bisa tonton lagi video ke-7 ya. Oke, di video 8 ini kita akan bahas kelas diagram dan objek diagram. Nah, ini kelas diagramnya untuk proses pendaftaran atau sistem pendaftaran vaksinasi COVID-19. Nah, pertama kita bagi-bagi dulu siapa aja kelas-kelasnya, apa aja kelas-kelas yang terbentuk gitu kan ya. Di sini saya bikin nih, ada kelas diagram yang namanya peserta. Peserta ini untuk masyarakat umum ya, dia akan nanti akan mengisi NIK-nya apa gitu kan ya, namanya siapa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dia pekerjaan, nomor telepon, dan email. Ini yang kita perlukan nih, identitas ini gitu kan ya. Dan juga NIK penting dan email nanti, karena NIK untuk pengecekan identitas benar ke Disduk Capil misalnya. Email untuk pengiriman nih, pengiriman konfirmasi atau jadwalnya nanti dilakukan lewat via email. Atau bahkan dari nomor telepon bisa kirim WhatsApp juga. Jadi inilah si sebuah kelasnya. Sengaja saya tidak memasukkan kelas yang namanya admin, gitu kan? Karena rasanya itu sih user ya, user admin tuh tidak perlu dijadikan seperti ini, karena dia tidak ada aksi terhadap ini nih, tidak terjadi aksi terhadap vaksinasi ini, karena objek yang utamanya adalah si peserta gitu kan, bukan dari admin. Jadi saya sengaja tidak bentuk ininya. Lalu si peserta dia pasti bisa registrasi dan mengkonfirmasi emailnya. Ini adalah fungsi yang bisa dilakukan ya, atau metode atau fungsi yang terjadi di kelas peserta. Lalu saya punya kelas penyakit. Ini di sini adalah kumpulan penyakit-penyakit mungkin ya. Ini ada ID-nya, terus nama penyakitnya apa, gejalanya apa, dan efeknya, efek samping dari vaksinasi ya maksudnya di sini. Kita revisi dikit, efek vaksin ya. Kalau diberi vaksin apa yang terjadi pada penyakit ini gitu kan ya. Metode-metodenya mungkin umum aja. CRUD ya, CRUD, CRID,
read, update, delete. Lalu kelas yang ketiga, nah ini nih, yang menghubungkan antara keduanya adalah kelas riwayat penyakit. Nah, dari sini kelihatan nih, ada peserta ID-nya siapa, lalu penyakitnya apa, dari tahun kapan sampai kapan, gitu kan ya, dan udah sembuh atau belum, gitu. Nah, ini terjadi di sini, di kelas ini. Ini kelas sudah sampai seperti kita membuat tabel database sebenarnya. Dari kelas ini kita bisa menurunkannya, bisa menjadikannya adalah sebuah database. Gitu kan. Ini bisa jadi sebuah tabel-tabel dalam database. Nah, di sini adalah relasinya adalah one to many. Setiap satu peserta bisa jadi beberapa riwayat penyakit, ya kan ya? Atau dari satu penyakit bisa jadi beberapa dipakai oleh beberapa riwayat penyakit yang lain gitu kan. Itu sorry dipakai oleh user-user lain. Makanya terkumpul dalam sini. Jadi one to many nih. One di sini, many di sini, one di sini, many di sini. Atau bisa jadi nol atau many seperti itu. Jadi di riwayat penyakit dia punya peserta, dia punya penyakit dari tahun sampai dan status sembuh. Fungsi atau metode yang terjadi dari kelas ini adalah pertama insert riwayat. Lalu dia bisa mengkonfirmasi apakah ini layak vaksin atau enggak. Dilihat dari umur, misalnya di sini ada tanggal lahir, bisa dari umur peserta, atau bisa dari efek samping penyakitnya. Dia bisa mengkonfirmasi apakah peserta ini layak vaksinasi atau enggak. Makanya di sini ada konfirmasi layak vaksin. Ini dia namanya kelas riwayat penyakit. Nah, di kelas terakhir kita punya namanya registrasi vaksin, gitu kan ya. Registrasi vaksin itu mungkin lebih ke ketika peserta ini lolos, gitu kan ya. Peserta ini sudah dinyatakan layak vaksin, maka dia akan masuk ke sini, gitu. Masuk ke sini, dia punya ID registrasinya, dia punya peserta ID nih, diambil dari sini, gitu kan. Lalu dia punya tanggal vaksin. Nah, di sini kan nanti ada juga ngeset jadwal vaksin nih kalau misalkan dia sudah di sebelumnya nih ya ada nih return jadwal nih ini yang dilakukan oleh halaman konfirmasi identitas. Ketika dia sudah mereturn jadwal berarti dia sudah memasukkan nih jadwalnya. Tanggal vaksin pertamanya kapan, tanggal vaksin keduanya kapan. Itu ada di kelas atau di table bisa dibilang gitu, registrasi vaksin. Gitu. Juga dia punya status nih. Status sudah vaksin 1 dan status sudah vaksin kedua. Seperti itu. Jadi kalau sudah vaksin ini statusnya jadi true atau false gitu ya. Nah, di kelas ini di sini ada send jadwalnya, kapan jadwalnya. Jadwal ini nanti dikirimkan ke peserta, ada konfirmasi ini untuk mengubah statusnya nih, mengubah status dari belum ke sudah, konfirmasi 20 untuk yang ini dari belum ke sudah gitu kan. Lalu ada cetak kartu vaksin ketika sudah 2 kali vaksin, maka sudah bisa dicetak si hasil vaksin dari registrasi vaksin ini. Ini relasinya adalah satu ke satu. Pasti satu peserta hanya mempunyai satu registrasi. Seperti itu. Jadi kelasnya seperti ini. Ini bisa diturunkan jadi tabel di database nantinya. Kurang lebih seperti ini sih. Jadi kita punya peserta dan sengaja saya tidak memasukkan user untuk itu, untuk untuk adminnya. Karena kita objek utamanya adalah peserta atau masyarakat umum. Oke, mungkin ini si kelas diagramnya. Kita coba simulasikan hal yang terjadi pada kelas ini di objek diagram. Nah, ini objek diagramnya. Jadi, nah misalkan saya punya ini peserta dengan ID-nya 1, NIK-nya sekian, namanya, gelar, ini emailnya. Dia punya, dan juga sini ada kelas, ada objek penyakitnya, mah dan alergi dingin, anggaplah seperti ini gitu ya. Ini lalu di tengah-tengahnya itu ada penghubung antara keduanya adalah ada objeknya riwayat penyakit gitu. Nah ini salah riwayat penyakitnya. Jadi si gelar ini gitu ya, peserta 1 gelar ini punya riwayat penyakit mah gitu kan ya. Dengan gejala perut kembung terus perut melilit gitu kan ya. Juga dia punya riwayat penyakit alergi dingin yang gejalanya bersin-bersin gitu kan ya.
ini terjadi dari 2010 sampai 2021, status sembuhnya belum, dia masih false. Tapi ini terjadi dari 2010 sampai 2020 dan status sembuhnya true, berarti sudah sembuh. Nah, dari riwayat ini dilihat apakah penyakit dan gejala-gejalanya akan berpengaruh kepada vaksinnya atau tidak, gitu kan ya. Ketika sudah dicek, oh ternyata tidak berpengaruh penyakit ini mah, gitu kan. Dan dari umurnya dan segala macamnya, ini sudah layak vaksin nih, gitu kan ya. Oke, langsung lanjut ke objek terakhir. Objek terakhir adalah registrasi vaksin. Di sini dia dapat nomor registrasi 1001 dengan peserta ID-nya 1. Setelah dilihat dari sini nih, dilihat dari riwayatnya, kan dia dapat nih tanggal vaksinnya. Tanggal vaksin pertama dia 10 April 2021. Tanggal vaksin kedua 24 April 2021. Dan juga statusnya nih, dia sudah vaksin pertama tapi vaksin keduanya belum. Bisa terlihat dari sini. Di sini di registrasi vaksin itu ada confirm vaksin ya. Ini untuk mengubah status ini, status tanggal ini nih. Dia di tanggal ini dia sudah vaksin atau belum. Ini objek diagram. Jadi objek diagram itu sebenarnya untuk menggambarkan aja, mensimulasikan data-data yang lewat dari kelas-kelas ini gitu kan ya. Terlihat bahwa dari sini dari peserta dia punya 2 riwayat gitu kan dengan 2 penyakit berbeda. Lalu si peserta itu dia sukses dapat konfirmasi boleh vaksin, masuk ke dalam objek registrasi vaksin ini dan dikasih nomornya, tanggalnya, dan statusnya. Kurang lebih seperti itu sih objek diagram. Jadi kalau kita review ulang, ini kita punya use case diagramnya seperti ini. Kita punya activity diagram seperti ini, gitu kan. Flow-nya kelihatan dari sini. Lalu kita punya sequence diagram. Ini ada flow yang terjadi benar-benar di sistem. Karena ini udah bahasa sistem, halaman, dan fungsi. Gitu kan ya. Ini adalah kelas diagram, bagaimana kelas-kelasnya terbentuk, dan juga ini bisa jadi tabelnya ya. Ini tabel di database-nya seperti ini, dan juga punya fungsi masing-masing. Lalu untuk mensimulasikannya kita punya objek diagram yang seperti ini udah datanya ya. Oke, rasanya cukup video ini. Jadi video 7 dan video 8 ini adalah kita mengerjakan sebuah studi kasus, yaitu sistem pendaftaran vaksinasi COVID-19, gitu kan ya. Jadi yang kita tuliskan adalah hal-hal yang terjadi dalam sistem saja. Juga kita sudah buat 5 diagram di UML ini. Jadi ini jadi bekal untuk teman-teman semua untuk bikin kasus-kasus lainnya. Mungkin yang lebih rumit bisa jadi untuk pendaftaran SIM, kan sekarang pendaftaran SIM sudah bisa online tuh ya, mau bikin baru ataupun mau perpanjang sudah bisa online. Mungkin teman-teman bisa pakai untuk bahan untuk mengerjakan studi kasus tersebut. Oke, rasanya cukup sekian video dari saya di pertemuan ke-8 atau video ke-8 ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.